Nah, orang yang menghafal Al-Quran paling tinggi derajatnya di surga. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Dikatakan kepada penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah. Dan bacalah dengan tartil, dengan pelan-pelan. Ini saya pesan nanti kepada para santri, jika sudah mulai program menghafal Al-Quran, maka harus memperbaiki bacaan sebelum dihafalkan. Ya, juga para ustadz memperhatikan makhraj dan tajwidnya dari para santri. Jangan diterima hafalan para santri yang makhraj dan tajwidnya buruk atau jelek, karena nanti susah untuk memperbaikinya jika sudah terbiasa dengan yang tidak baik. Ya, maka para santri perhatikan, kan kalau menghafal Al-Quran itu sebelumnya ditalqin dulu oleh gurunya. Ya, para santri baca di depan gurunya, gurunya memperbaiki. Saat itu yang paling penting bagi para santri sekalian. Bukan cepat-cepat menghabiskan hafalan. Ya. Dikatakan bagi para penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah. Nah, ini dia. Bacalah dan naiklah. Bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana engkau membacanya di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu pada akhir ayat yang engkau hafal. Ya, kalau cuma hafalnya beberapa surat-surat pendek, maka berarti seperti itu saja kedudukannya di surga. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya penghafal Al-Quran mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, keutamaan dari menghafal Al-Quran adalah dipakai mahkota kehormatan dan baju kebesaran, baju kemuliaan, dan mendapatkan ridha Allah. Allahu Akbar, ya. Yang pertama mendapatkan mahkota, memakai baju kemuliaan, dan mendapatkan kemenangan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana orang tua kalian akan sangat bangga jika kalian sebagai anaknya bisa menghafal Al-Quran. Karena seorang anak yang menghafal Al-Quran, maka dia akan mendapatkan mahkota kelak di hari kiamat, memakai baju yang merupakan kemuliaan, dan beruntung dengan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'u sahibul Qur'an yaumal qiyamah. Orang yang menghafal Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat. Fayaqul, lalu orang tersebut berkata, ya Rabbi hallihi, wahai Tuhanku, pakai dia, berikan perhiasan kepada dia. Fayulbasu tajul karamah, maka dia mendapatkan mahkota kehormatan. Thumma yaqul ya Rabbi zidhu, kemudian dikatakan lagi, kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, tambahkan untuknya. Fayulbasu hullatal karamah, lalu dipakaikan kepada dia baju kemuliaan. Thumma yaqul ya Rabbi irda anhu, kemudian dia berkata lagi, wahai Tuhanku, ridhai dia, relai dia. Maka kemudian
Ada suara yang berkata, Iqra warqa wa yuzadu bi kulli ayatin hasanah. Bacalah dan naiklah, dan setiap ayat ditambahkan satu pahala kebaikan. Ini para santri sekalian, penyemangat kita untuk menghafal Al-Quran. Dan saya lihat kan santri-santri umur mungkin sekarang ada yang umur 12, 13. Ya, coba angkat tangan yang umurnya 12 siapa? Umur 13 siapa? 14, 15, 16, 17. Baik. Ya, berarti 13, 15, 17. Ya. Maka saya nasihatkan, jangan kayak saya. Saya menghafal Al-Quran setelah SMA. Setelah umur 19 tahun. Itu susah. Karena pikiran masih tidak jernih. Sudah tidak jernih. Ya. Banyak yang dipikirkan. Sudah umur 19 tahun setelah SMA, jangan. Apalagi yang berumur 13 tahun. Ya, 13 tahun baru selesai SD, ini kesempatan. Ya, dan memang waktu yang paling cocok untuk menghafal. Kemudian juga umur 15, ya, waktu SMA, SMP, kemudian waktu 17 waktu SMA. Ini waktu-waktu yang cocok untuk menghafal. Kenapa demikian? Karena saya katakan, orang yang menghafal Al-Quran setelah umur 19, maka dia akan hafal, tetapi mungkin banyak godaan-godaan. Tapi ketika dia baru selesai SD umur 12, baru naik ke 13 umur SMP atau umur SMA, maka ini waktu yang paling tepat untuk menghafal Al-Quran. Ya. Dan diusahakan kalian harus punya target setiap harinya. Kalau saya dulu di pesantren khusus penghafal Al-Quran, ada target yang saya sendiri buat. Setiap hari saya menyetorkan hafalan 2,5 lembar. Setiap hari 2,5 lembar. Ya. Berarti kalau 2,5 lembar Al-Quran yang cetakan Madinah itu ada 10 halaman atau 10 lembar. Maka 4 hari saya menghatamkan 1 juz, menghafal Al-Quran 4 hari. Maka kemudian anggap itu sepekan lah. Nanti pekan yang depan lagi seperti itu. Ya, berarti setiap pekan 1 juz, 1 juz. 1 bulan ada 4 pekan. Berarti 1 bulan mendapatkan 4 juz nyetor hafalan. Ya. Jadi orang yang menghafal Al-Quran itu ada proses menyetor dan ada proses mengulang hafalan yang sudah disetor. Dan nanti kalau sudah banyak hafalannya, ada proses lagi untuk mengulang hafalan-hafalan yang sudah lama. Nah, itu dia. Jadi tinggal nanti ikuti program yang ada di pesantren, bagaimana yang dilakukan oleh pesantren tersebut. Yang jelas ada proses menyetor hafalan baru, ada proses mengulangi hafalan yang sudah dihafal, dan ada proses mengulangi hafalan yang telah lalu, yang sudah lama, sehingga tidak mudah lupa. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga dari menghafal Al-Quran, yaitu orang yang menghafal Al-Quran, maka dia akan di akhirat bersama para malaikat yang mulia dan yang baik. Ini yang ketiga, bersama para malaikat yang mulia dan yang baik di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah." Perumpamaan orang yang
membaca Al-Quran dan dia menghafalnya. Lihat ya, dia menghafalnya, maka dia bersama para malaikat yang mulia dan baik-baik. Para malaikat yang mulia dan baik-baik. Nah, ini keutamaan yang sangat luar biasa. Jika bersama para malaikat yang mulia, tentunya kebersamaan dengan malaikat tidak ada lain kecuali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Yang ketiga ya. Yang keempat yaitu keutamaan menghafal Al-Quran akan didahulukan baik dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Akan didahulukan baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Contoh, urusan dunia. Orang yang menghafal Al-Quran maka akan didahulukan, dikuburkan dibandingkan orang yang tidak hafal Al-Quran. Seperti kejadian di dalam perang Uhud, bahwa sahabat Nabi yang meninggal di perang Uhud, mereka dikuburkan dalam satu lubang. Ada lubang besar begitu, ada 70 sahabat yang meninggal. Satu lubang berapa orang, satu lubang berapa orang. Nah, dimasukkan ke dalam kubur itu beberapa orang. Yang paling dahulu dimasukkan adalah aktsaruhum hifdzan lil Qur'an. Yang paling banyak menghafal Al-Qur'an. Nah, ini para santri sekalian. Jadi, ini menjadi penyemangat kita bahwa orang yang menghafal Al-Qur'an didahulukan dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Contoh lain urusan dunia, di antaranya dalam riwayat Muslim dari Nafi' bin Al-Harith rahimahullah, bahwasanya beliau mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Usfan, di daerah Usfan, yaitu daerah Irak. Dan Umar bin Khattab menjadikan Nafi' bin Al-Harith sebagai gubernur di kota Mekah. Ternyata Umar bin Khattab, ini anggap Umar bin Khattab, ini Nafi' bin Harith, bertemu di Usfan. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, siapa yang engkau suruh menggantikanmu menjadi gubernur di kota Mekah selama engkau keluar ke Usfan? Siapa yang menjaga kota Mekah? Engkau kan gubernurnya, sekarang engkau di luar. Siapa yang menjadi gubernur di kota Mekah yang engkau ganti, yang engkau suruh untuk menggantikan? Maka kata Nafi' bin Al-Harith bahwasanya Ibnu Abza. Siapa namanya? Ibnu Abza. Lalu Umar bin Khattab bertanya, siapa itu Ibnu Abza? Kemudian Ibnu Abza, kata Nafi' bin Al-Harith, maulan min mawalina, bekas budak dari bekas-bekas budak kita. Tetapi dia qari'un li kitabillah azza wa jalla wa 'alimun bil fara'id. Tapi dia hafal Quran dan paham tentang ilmu ahli waris. Maka kemudian Umar bin Khattab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang dengan Al-Qur'an ini dan akan merendahkan orang-orang disebabkan Al-Qur'an ini. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang menghafal Al-Qur'an lebih didahulukan menjadi pemimpin. Orang yang menghafal Al-Quran lebih didahulukan menjadi apa? Menjadi pemimpin. Ya, maka para santri jika ingin menjadi pemimpin, maka dia harus menghafal Al-Quran. Dan juga imam dalam sholat. Ya, orang yang menghafal Al-Quran yang paling cocok untuk menjadi imam di dalam sholat. Menjadi imam di dalam sholat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling pantas menjadi imam bagi orang-orang adalah yang paling aqra', paling hafalannya banyak ya terhadap Al-Qur'an. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah.
Bahkan kalau seandainya ada anak kecil umur 7 tahun baru kelas 1 SD, ya, umur 7 tahun baru kelas 1 SD, lebih banyak hafalannya dari yang umur 17 tahun yang ada di tengah nih, maka dia lebih pantas untuk menjadi imam dibandingkan yang umur 17 tahun. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalil yang menunjukkan akal ini adalah hadis riwayat Bukhari bahwasanya Umar bin Salamah, ini adalah Umar bin Salamah ini sahabat Nabi yang ketika Nabi masih hidup umur beliau masih 7 tahunan, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal yu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan." Silahkan salah seorang dari kalian kumandangkan azan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kemudian silahkan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya menjadi imam. Ya, menjadi imam. Ini terjadi pada penaklukan kota Mekah tahun ke-7 Hijriah. Maka kemudian apa yang terjadi? Lalu orang-orang pada lihat siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Maka akhirnya ketika mereka melihat aku, faqaddimuni baina aydihim, mereka mendahulukan aku di hadapan mereka. Wa ana banu sittin aw sab'i sinin, pada waktu itu umurku hanya 6 tahun atau 7 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran didahulukan dalam perkara dunia dan perkara akhirat. Ini para ikhwah. Kemudian juga orang yang menghafal Al-Quran, mereka adalah orang-orang terdekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menghafal Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Inna lillahi ahlin minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ahlin, orang memiliki orang-orang yang terdekat dari manusia. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapa mereka?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh." Mereka adalah ahlul Quran, yaitu kata Al-Hafidh Ibnu Al-Athir di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, bahwa yang dimaksud ahlu adalah hum hafazatul Quran, yaitu para penghafal Al-Quran. Nah, ini ingin menjadi orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka orang-orang yang penghafal Al-Quran. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk keutamaan orang yang menghafal Al-Quran adalah orang yang menghafal Al-Quran, mereka lah orang-orang yang paling banyak diberi ilmu. Mereka lah orang yang paling banyak diberi ilmu. Maka jika ingin mendapatkan ilmu yang banyak, hafallah Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Tetapi Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam hati orang-orang yang berilmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran, mereka adalah sadatul khalq, pemimpin makhluk, wa uqala'uhum, dan juga orang-orang yang paling cerdas di antara mereka, wa ulul albabi minhum, dan orang-orang yang paling pemuka di antara mereka, wal kummalu minhum,
orang-orang yang sempurna dari mereka. Ya, ini disebutkan di dalam kitab Tafsir As-Sa'di bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran adalah orang-orang yang paling banyak ilmunya, paling pantas menjadi pemimpin para makhluk, orang yang paling cerdas, orang yang paling utama di antara para makhluk. Kemudian terakhir, habis ini baru kita pertanyaan, terakhir, penghafal Al-Quran tidak dibakar oleh api neraka. Penghafal Al-Quran tidak dibakar oleh api neraka. Nah, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam dari sahabat Nabi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana al-Qur'anu fi ihabin ma akalathun nar." Kalau seandainya Al-Qur'an itu di dalam sebuah tempat dari kulit, maka tidak akan dibakar oleh api. Tidak akan dibakar oleh api. Para ulama menjelaskan makna ini, di antaranya Imam Al-Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir. Al-ma'na man 'allamahu Allahul Qur'ana lam tahriqhu narul akhirah faja'ala jisma hafizul Qur'an kaihabin lahu. Siapa yang diajari oleh Allah Al-Quran, maka tidak akan dibakar oleh neraka akhirat. Dan di dalam dalam hadis ini Allah menjadikan bahwa badan para penghafal Al-Quran seperti terturup oleh kulit yang menjauhkan dari api tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, ya, bahwa Abu Umamah berkata, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Quran. "Wa la taghurrannakum hadhihi al-masahifil mu'allaqah, fa inna Allah la yu'adzibu bin nar qalban wa'al Qur'an." Dan jangan kalian tertipu dengan mushaf, kertas-kertas yang tergantung ini. Sesungguhnya Allah tidak menyiksa dengan neraka hati yang terisi dengan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran tidak dibakar dengan api neraka Jahannam. Nah, ini beberapa keutamaan dari menghafal Al-Quran. Para santri sekalian, saya ulangi, mungkin ada dari para santri yang terlambat menulisnya. Tadi kita katakan pendahuluan menghafal Al-Quran, bahwa asalnya Al-Quran itu dihafal, ya, asalnya Al-Quran itu dihafal di dalam hati. Kemudian yang kedua, menghafal Al-Quran mudah karena telah dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah menghafal Al-Quran adalah kebiasaan para salafus saleh, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama. Bahkan kalau kita baca sejarah-sejarah para ulama, maka mereka mendahulukan menghafal Al-Quran sebelum belajar hadis dan fikih. Kemudian keutamaan khusus dari menghafal Al-Quran, satu, orang yang menghafal Al-Quran mendapatkan kedudukan yang tinggi sesuai dengan hafalannya Al-Quran, sesuai dengan hafalan Al-Qurannya di akhirat kelak. Ya, ini para ikhwah. Kemudian yang kedua, orang yang menghafal Al-Quran diberikan mahkota kehormatan, diberikan baju kemuliaan, dan mendapatkan keberuntungan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang menghafal Al-Quran bersama para malaikat yang mulia dan baik-baik di akhirat.
Yang keempat, orang yang menghafal Al-Quran akan didahulukan dalam urusan-urusan dunia ataupun urusan-urusan akhirat. Di antaranya menjadi pemimpin negara, kemudian menjadi pemimpin sholat, kemudian didahulukan di dalam kubur. Ya, bahkan kita katakan tadi, orang yang menghafal Al-Quran meskipun dia belum baligh, umurnya baru 6 tahun, 7 tahun, baru mumayyiz, maka dia didahulukan untuk menjadi imam sholat, didahulukan untuk menjadi imam sholat dibandingkan yang umurnya lebih tua tetapi hafalannya lebih sedikit. Kemudian yang kelima, menghafal Al-Quran mereka adalah ahlullah, orang-orang terdekat, orang-orang khusus, very important person, ya, orang-orang khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang yang menghafal Al-Quran maka merekalah orang yang paling banyak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, orang yang menghafal Al-Quran tidak dibakar oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan khusus dari menghafal Al-Quran.